Banyak-banyak sekali terima kasih karena telah memberikan saya kesempatan untuk mendemonstrasikan sistem pemisah kue otomatis atau produk dari kami nih. Nah, oke. Sebelumnya perkenalkan saya terlebih dahulu. Saya Adelia Pujastuti, saya dari mahasiswa Polibata, saya dari Mekatronika 6B pagi. Oke. Nah, lagi dengan sistem pemisah kue otomatis ini untuk apa? Nah, saya ingin menjelaskan Bapak Ibu, tetapi izinkan saya terlebih dahulu untuk eh, memberitahukan Bapak Ibu kenapa sih saya membuat sistem ini. Nah, baik. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat, ini merupakan dari eh, tantangan di industri produksi kue. Nah, sebelumnya saya telah melakukan dan saya telah menganalisa, telah mewawancarai beberapa orang-orang yang mempunyai eh, produksi kue atau industri produksi kue. Nah, saya telah melakukan riset. Yang pertama, itu sortir manual itu tidak efisien, Bapak Ibu. Kenapa saya bilang seperti itu? Nah, ketika kita memiliki operator yang dimana sedang kelelahan, sedang sedang tidak fokus atau ngantuk, pastinya sortir manual itu tidak akan efisien. Kenapa? Operator tadi susah membedakan mana kue rusak dan kue bagus yang sedang ia pilah, gitu Bapak Ibu. Ketika kita terasa kelelahan atau kita ngantuk. Nah, yang kedua nih Bapak Ibu, itu throughput terbatas. Nah, kenapa saya bilang throughput terbatas? Di sini, ketika Bapak Ibu memiliki atau membuat produksi kue yang dalam jumlah banyak, pastinya kita sebagai operator itu sangat susah untuk sortir manual. Karena kita harus mengikuti kecepatannya, kecepatan dalam produksi kue tersebut. Nah, itu kerugian kualitas dan biaya. Nah, kenapa sih saya bilang kerugian kualitas dan biaya? Bayangkan saja Bapak Ibu eh, saat mensortir atau memilah kue rusak dan kue bagus itu. Nah, nanti ketika kue yang bagus itu lolos ke pasar, bagaimana reaksi orang-orang di sana? Orang yang membeli kue kita. Nah, itu akan merusak reputasi brand kita. Nantinya, orang-orang akan mencari vendor lain untuk membeli kuenya dan tidak ke kita lagi. Nah, jadinya eh, selanjutnya itu juga kue yang bagus itu bakal kebuang. Kenapa? Ketika kita salah memilahnya dan kue yang bagus kebuang, itu pasti nanti akan menambah biaya produksi. Otomatis ya itu akan kerugian bagi kita, kerugian kualitas dan juga kerugian biaya. Oke, selanjutnya. Oh, maaf dulu. Nah, maka dari itu kita diperlukan sistem otomatis yang mampu mendeteksi dan memisahkan kue secara akurat di kecepatan lini produksi. Nah, saya punya solusinya nih Bapak Ibu. Nah, ini solusinya. Sistem sortir kue. Nah, yang produk yang kami tawarkan ini itu untuk sistem sortir kue yang telah menjawab dari keresahan-keresahan eh, keresahan-keresahan penjual kue atau orang yang memproduksi kue dalam dalam produk yang banyak. Tuh. Nah, di sini dalam sistem sortir kue ini saya ingin menjelaskan apa saja sih komponen utama yang ada di sistem sortir kue ini. Yang pertama itu ada vision sensor. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini vision sensor. Nah, vision sensor ini digunakan adalah untuk memilah, mendeteksi antara kue bagus dan kue tidak bagus, kue atau kue rusak. Nah, nah, selanjutnya di sini ada pivot arm diverter. Nah, pivot arm diverter ini nantinya dia akan memisahkan Bapak Ibu ketika vision sensor ini sudah mendeteksi, nanti pivot arm ini akan memisahkan antara kue bagus dan kue tidak bagus. Kue ketika sudah terdeteksi kue bagus, maka dia akan jalan, dan ketika kue tidak bagus terdeteksi, maka maka pivot arm ini akan bergerak untuk memisahkan.
gitu. Nah, selanjutnya ada PLC Mitsubishi FX5 View. Nah, di sini yang saya gunakan ini adalah untuk controllernya, yang dimana ini sebagai apa ya Bapak Ibu, sebagai otaknya lah agar kita bisa menggerakkan seluruh sistem yang kita punya agar tidak memilahnya secara manual-manual lagi. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu merupakan sistem saya nih yang sudah saya tadi bilang. Ini merupakan gambarannya. Tenang aja, nanti kita akan demonstrasikan gimana sistem ini bekerja. Tetapi izinkan saya terlebih dahulu ya Bapak Ibu untuk menjelaskan eh, bagian-bagian dari sistem ini. Nah, di sini saya menggunakan konveyor 4 meter. Di sini ada panel, yang dimana di sini ada tombol startnya dan tombol stopnya. Oh iya, Bapak Ibu, saya lupa memberitahukan. Di sini saya menggunakan display ini untuk menghitung nih, untuk menghitung dari setiap kue yang masuk atau produksi kue hari itu ada berapa sih, gitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu hitung manual-manual lagi. Nah, di sini dia juga ada penghitungnya nih. Nanti dia akan terdisplay di sini dengan sensor diffuse ini. Nah, di sini ada bracket. Nah, di bracket ini ada sensor visionnya untuk mendeteksi kue bagus dan juga kue rusak. Di sini ada arm pivotnya. Di sini ada cute conveyornya. Ada dua. Yang di sini untuk kue kue bagus dan sini untuk kue reject atau kue rusak. Begitu Bapak Ibu kurang lebih. Nah, sebelum saya mendemonstrasikan, nih, saya mau memperlihatkan dulu atau saya mau menjelaskan terlebih dahulu cara kerja nih, cara kerjanya Bapak Ibu. Nah, untuk cara kerjanya itu yang pertama itu kue akan masuk. Nah, setelah kue masuk, sistem akan mendeteksi warnanya. Apakah eh, ini kue rusak atau kue bagus. Nah, setelah itu PLC akan mengambil keputusan. Nah, di sini PLC memproses sinyal dan memicu aktuator untuk bergerak. Nah, setelah itu sortirnya akan mensortir otomatis. Nah, yang dimana pivot arm ini akan mengarahkan kue rusak ke jalur reject. Nah, outputnya nanti kue bagus akan masuk ke tahap produksi dan kue rusak akan masuk ke reject bin. Itu Bapak Ibu. Nah, di sini merupakan eh, skematik dari electrical sistem ini. Nah, ini agar Bapak Ibu lebih familiar aja terhadap sistem ini. Makanya saya menjelaskan dan menampilkan ini. Ini saya menggunakan dua motor tiga fasa. Dan di sini juga terdapat start, stop, emergency, dan dua sensor tadi. Nah, di sini juga terdapat em, relay untuk conveyor, untuk pivot armnya, untuk bergeraknya, dan juga ada pivot arm normal. Nantinya akan kembali ke posisi normalnya. Nah, yang juga di sini ada push button on dan juga push button stop atau stop button dan push button. Nah, nih, sekarang saya mau menjelaskan nih mengenai programnya. Kenapa sih saya panjang banget menjelaskannya, nggak langsung demo aja? Tenang, Bapak Ibu semua. Nah, kenapa saya menjelaskan ini? Agar nanti Bapak Ibunya paham nih terkait eh, sequence-nya, bagaimana sistem ini berjalan gitu, agar Bapak Ibu dapat eh, menganalisa sebelum melakukan troubleshooting ketika nanti ada kerusakan gitu. Nah, di sini ada emergency start dan stop. Nah, M0 ini untuk menjalankan konveyornya. Nah, di sini kita panggil lagi untuk menjalankan konveyornya. Nah, ketika konveyor jalan, nanti lampu start atau tombol start tadi dia akan menyalakan lampunya. Lampunya akan menyala. Nah, selanjutnya ketika sistemnya dimatikan, maka lampu stopnya akan menyala. Oke. Nah, selanjutnya di sini ketika sistemnya nyala dan kuenya akan masuk, nanti dia akan mendeteksi. Ketika kue kuenya mendeteksi berwarna biru, kue biru masuk, nah itu mendeteksi kue rusak atau nanti akan masuk ke sortiran tempat kue rusak atau rusak tadi. Nah, selanjutnya, ketika nanti dia tidak mendeteksi biru atau mendeteksi warna lain, mendeteksi warna hijau, nanti dia akan masuk ke kategori kue bagus, nanti akan lurus gitu Bapak Ibu.
Nah, di sini ketika nanti kue rusaknya terpanggil, maka dia akan menggerakkan pivot armnya gitu. Nah, di sini untuk pivot kembali normal. Nah, di sini ada diffuse sensor. Nah, diffuse sensor ini gunanya itu adalah untuk mengcounter nih, ya, untuk menghitung total kue yang masuk ke conveyor tadi, ke sistem kita. Nah, di sini nanti akan ke display dan ini juga untuk displayan aja. Di sini sistemnya tidak jalan ya Bapak Ibu dan tombol off-nya dia menyala atau start button-nya. Oke. Nah, dia akan berjalan. Tadi kue hijau merupakan kue bagus ya Bapak Ibu. Nah, dia akan berjalan. Nah, ketika mendeteksi sensornya mendeteksi kue biru, maka dia akan turun. Itu Bapak Ibu. Bisa dilihat di sini sangat akurat ya Bapak Ibu dan tidak ada permasalahan. Dia juga sesuai dengan perintah. Ini untuk sortir kue bagus juga selanjutnya dan ada kue tidak bagusnya atau kue reject. Yaitu seterusnya. Nah, dia menurunkan kue selama 2 detik. Coba Bapak Ibu. Tuh. Ketika kita mematikan sistemnya, maka dia akan convernya akan mati dan pivot armnya akan mati dan kembali ke posisi semula. Kita klik lagi. Nah, dia akan berjalan lagi nih Bapak Ibu. Hmm. Nah, ketika kita menekan tombol emergency, maka dia akan berhenti atau mematikan semua sistem. Jadi ketika Bapak Ibu nanti mengalami kendala di sini atau memang amit-amit ketika memang ada kecelakaan kerja atau apapun, langsung aja nih pencet tombol emergency, maka sistemnya semua akan mati. Nah, dia tidak, ketika dipencet tombol start juga dia tidak akan bisa, ketika ini juga nggak akan bisa, maka nah di sini. Nah, lalu kita klik lagi, dia akan berjalan. Nah, di sini tadi Bapak Ibu yang saya sudah sampaikan, di sini display kue seluruh kue yang masuk. Jadi Bapak Ibu tidak perlu menghitung-hitung ada berapa sih produksi kue hari ini. Sini dia sudah ada. Gitu ya Bapak Ibu. Saya lihat lagi. Oke. Nah, untuk demonstrasinya seperti itu. Selanjutnya kita masuk nih ke Bill of Material. Mana ya tadi ya? Oh ini ya. Nah, di sini Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena sistem kami ini sangat-sangatlah murah. Nah, di sini sudah saya memperlihatkan untuk komponen yang saya gunakan itu apa saja. Ada PLC, ada vision atau color sensor, ada display HMI, ada amplatnya, ada ada power supply-nya, ada bracket, dan lain-lain. Bapak Ibu ada motor 3 fase dan juga lain-lain. Nah, di sini untuk harga satuannya, ini totalnya. Nah, di sini adalah grand total atau total biaya. Nah, sangat murah. Itu cuma 18.154.000 atau di bawah 20 juta. Kalau misalnya Bapak Ibu mencari sistem seperti ini di tempat lain, udah pasti mahal Bapak Ibu. Jadi, saya aja. Nah, di sini juga ada link marketplace-nya. Bapak Ibu bisa klik, Bapak Ibu bisa melihat nanti di sini itu eh, barang yang saya gunakan itu di marketplace tuh dapat dicari gitu. Nah, sekian aja Bapak Ibu. Harapannya Bapak Ibu dengan adanya demonstrasi saya ini, Bapak Ibu minat akan sistem saya ini. Jadi Bapak Ibu nggak perlu repot-repot untuk eh, sortir manual nih Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal beli saja sistemnya kepada saya. Nah, di sini kontak saya, sini informasi saya. Ketika Bapak Ibu nanti berminat, Bapak Ibu bisa calling saya aja. Dan atau Bapak Ibu bisa datang ke Polibotop langsung nih. Cari aja nih Bapak Ibu.
Adelia Puji dari Polibata Mekatronika semester 6 B pagi. Pasti udah dapat itu Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu tidak perlu khawatir lagi, tidak perlu pusing-pusing lagi. Cukup hubungi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.